Ya, ibu-ibu yang baru datang, sudahkah ibu-ibu mendengar tentang 4 hukum rohani? Belum. Itu 4 hukum rohani itu rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Coba lihat di covernya di depan. Jadi kita sharing buku ini, kita terikat dengan buku ya. Jadi kita selalu memperhatikan buku kita. Di cover itu bilang, ini buku mengisi tentang apa? Rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Karena diminta ulang. Ya, baik. Nah, sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan Tuhan Allah. Tadi dibilang 4 hukum rohani, artinya ada 4 pernyataan. Ya, ini terjemahan dalam bahasa Inggris soalnya. Nah, hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi bapak-bapak dan ibu-ibu dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mau kehidupan kita seperti apapun, yang penting saya tahu Tuhan mengasihi saya. Lalu bukan situ, Dia punya rencana yang indah untuk kita. Ya. Oke, kasih Allah itu banyak dalam Alkitab ya. Tapi kasih Allah yang terbesar itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Ibu-ibu yang dari kecil sebagai seorang Kristen hafal ini, ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah yang terbesar untuk manusia. Lalu rencana Allah, Kristus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Ada ayat referensinya, Yohanes 10 ayat 10b. Jadi bukan penulis buku ini asal-asalan, semua diambil ayat referensi. Ya, oke. Nah, apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini? Kenapa? Pada kenyataannya kok seperti ini? Sebab kita lihat di halaman 4, sebab hukum yang kedua menyatakan manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Jadi Tuhan sudah menyediakan kasih dan rencananya, kita tidak bisa mengalaminya karena dosa. D-O-S-A, karena dosa. Nah, manusia penuh dosa itu ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam Roma 3 ayat 23. Dia katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut apa? Disebut dosa dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Manusia terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kalau kita berbuat dosa berarti kita dapat kematian. Artinya terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Mari kita lihat skema ini untuk lebih memudahkan kita mengerti. Tuhan Allah Maha Suci di atas ya. Kemudian manusia penuh dosa di bawah. Tanda panah ini adalah usaha manusia untuk datang kepada Tuhan. Dia berbuat baik, dia banyak berdoa, dia beramal, segala macam dia buat semua etika hidup yang baik dia lakukan. Tapi tidak pernah dia sampai kepada Tuhan Allah. Karena apa? Dia dosa. Dosa dan suci tidak bisa bersekutu. Udah kayak minyak dan air, nggak bisa menyatu. Ya. Coba salah seorang ibu bisa baca keterangan daripada skema ini di samping. Lalu kita mengikutinya biar kita mengerti, lebih mengerti. Jadi Tuhan Allah Maha Suci itu. Ya.
Tuhan Allah Maha Suci, Ya, Tuhan Allah. sedangkan manusia penuh dosa. Ya, Karena itu ada satu jurang pemisah ya. antara Tuhan Allah dan dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal disebabkan karena dosanya. Ya, gagal kan disebabkan karena dosanya. Lalu apa solusinya? Ya. Hukum yang ketiga. Iya, hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Ya, kita lihat di halaman berikutnya, halaman 6. Hukum yang ketiga, hukum ketiga menyatakan begini: Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, Yesus Kristus, saudara atau bapak ibu dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadinya Yesus Kristus satu-satunya. Jangan kita bilang salah satu. Di luar sana orang percayanya salah satu. Tidak ya, satu-satunya jalan keselamatan. Amin ya. Amin ya. Oke. Kristus mati ganti kita. Tadi kan upah dosa ialah maut atau mati. Ternyata Kristus Bapa di surga nggak mau kita dapat mati, sehingga Kristus mati ganti kita. Kristus ganti kita. Nah, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Semua ada ayat referensinya. Dia sudah mati nih, Kristus sudah mati. Ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu pasti bahwa dia benar-benar mati. Di luar sana banyak orang bilang, enggak, dia enggak mati, dia enggak pingsan. Dia hanya pingsan. Supaya apa? Mereka tidak mau mengakui bahwa dia mati lalu hidup. Jadi orang bilang, dia hanya pingsan. Tapi ingatlah, ayat ini menyatakan bahwa dia benar-benar mati. Lalu di sini yang berikutnya, Kristus telah bangkit pula dari kematian. Buktinya apa? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 6 menyatakan Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi bukan dia bangkit lalu dia langsung pergi ke surga, tapi dia nemui orang-orang begitu banyak, membuktikan bahwa ini saya hidup. Jadi ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, dia benar-benar mati dan dia benar-benar hidup. Oke, kita lanjut di halaman yang ke-7. Kristus adalah satu-satunya jalan. Ada ayat referensinya. Yohanes 14 ayat 6. Salah seorang ibu yang berbahagia bisa baca. Kata Yesus kepadanya, Kristus adalah satu-satunya jalan. Akulah Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu-ibu, bapak-bapak silahkan cari semua buku yang ada di dunia ini. Siapa yang pernah menyatakan bahwa tidak ada satupun yang datang kepada orang bilang Allah kayak apa kayak kalau tidak melalui dia? Hanya satu pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Akulah dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi besar siapa itu? Nggak ada yang pernah menyatakan ini. Silahkan cari, tidak pernah akan dapat. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyatakan itu. Nah, jadi gambarnya yang tadi jadi begini nih, ya. Tuhan Allah Maha Suci di atas, kita lihat skema yang nomor halaman 7 ya. Manusia penuh dosa di bawah, tanda panah ke bawah dari Allah ke bawah, itu menunjukkan Allah sendiri yang turun ke dunia. Dia mengirim anaknya Yesus Kristus datang ke dunia mati. Untuk menebus dosa kita dia harus mati memang. Mati. Lalu kalau kita mau datang kepada Allah, kita ikut jembatan itu. Jembatan itu apa di situ? Yesus. Salib Yesus. Yesus.
Jadi mau kembali kepada Allah hanya Yesus. Untuk menekankan ini, seorang baca keterangannya di samping, keterangan skema ini. Oke, silakan. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Tidak cukup hanya mengetahui ketiga hukum ini. Kita udah tahu hukum yang pertama, singkatnya, Tuhan Allah mengasihi kita dan punya rencana yang indah. Yang kedua, ternyata manusia itu berdosa, jadi dia harus mati. Dan yang ketiga, dia katakan bahwa Yesus Kristus solusinya. Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk kita datang kepada Bapa. Itu tidak cukup kita hanya tahu itu. Itu hanya pengetahuan. Lalu sekarang apa nih yang harus kita lakukan? Kita lihat halaman berikutnya, halaman 8. Bagaimana dapat menerima anugerah keselamatan yang begitu indah itu? Kita lihat di halaman 4 ini ya. Hukum yang keempat ini. Kita harus menerima, berarti ada action ya. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Mengundang secara pribadi. Bukan, oh orang tua saya Kristen, otomatis saya Kristen. Tidak. Harus mengundang secara pribadi. Ya. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Hari kita lihat ayat referensinya, Yohanes 1 ayat 12. Kita harus menerima, kenapa kita harus menerima Kristus? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya dalam nama Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah. Berarti apa miliknya Allah? Kita juga itu miliknya, kita sebagai anak. Kita miliknya, warisan kita. Oke, kita lanjut. Menerima, kita harus menerima Kristus. Bagaimana kita menerima Kristus? Kita menerima Kristus dengan iman. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau ada seseorang yang dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan karena dia mau itu, bukan karena dia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, anugerah Allah bagi dia. Dia nggak bisa punya usaha apa-apapun untuk dia bisa memperoleh keselamatan. Anugerah Allah. Jadi jangan heran kalau kita melayani orang, lalu dia nggak mau terima Kristus. Ya, ini tidak masuk dalam pilihan Allah. Kita nggak tahu. Tapi ada yang begitu kita melayani, dia langsung menerimanya dengan baik. Itu kenapa? Bukan karena usaha dia atau kita yang melayani dia, bukan. Karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga dia memperoleh anugerah itu. Oke, kita lanjut di halaman 9. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Sekali lagi, bukan orang tua kita Kristen, jadi kita juga Kristen. Kita harus mengundang dia secara pribadi. Wahyu 3 ayat 20 menyatakan, Kristus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu, ya, dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya. Tuhan selalu mengetok pintu hati kita. Kita membukakan dia, kita persilahkan dia akan masuk dalam hidup kita. Ya, oke, kita lanjut. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah. Ya, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal, budi, perasaan, dan kemauan kepada dia. Karena itu tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Kristus.
Di sini ada dua macam lingkaran kehidupan, ya. Ini ada ilustrasi, ya. Ini ada menggambarkan dua gambar ini, lingkaran ini adalah merupakan dua macam kehidupan. Misalnya yang sebelah kiri, kehidupan yang dikuasai oleh si aku. Perhatikan baik-baik, ya. Tanda A, si aku atau diri sendiri yang bertakhta dalam hidup kita. Ya, ada posisi itu, dia yang bertakhta dalam hidup kita. Artinya dia yang menguasai hidup dia. Dia yang atur hidup dia. Kristus, tanda salib, Kristus berada di luar lingkaran kehidupannya. Berarti dia tidak punya Kristus. Kemudian titik-titik ini, semua keinginan dikuasai oleh si aku atau dirinya dia sendiri, berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Dia yang atur diri dia sendiri. Jadi hasilnya seperti itu. Bagaimana kita lihat lingkaran yang sebelah kanan? Lingkaran yang dikuasai oleh Kristus. Ini lingkaran kehidupannya si An. Kristus bertakhta dalam hidupnya. Dia mempersilahkan Kristus yang atur hidupnya. Kristus yang mengatur hidupnya. Dia mempersilahkan. Dia turun takhta. Tapi dia masih tetap ada dalam lingkaran kehidupan dia. Ya, lalu kita lihat titik-titik ini, semua keinginan dikuasai oleh Tuhan Allah yang tak terbatas kekuasaannya dan menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Karena Allah yang atur hidupnya. Jadi jangan pernah kita mau mengatur diri kita sendiri. Kemarin malam saya punya saudara baru meninggal, lalu dia anggota GKI Pondok Indah, ada Pak Pendeta dari Pondok Indah. Itu dia tanya, iman yang paling besar itu seperti apa? Dia bilang, bukan orang bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu iman yang besar. Bukan. Lalu semua pada tanya, dia tanya, pada diam. Jawaban yang dia berikan adalah, iman yang terbesar itu adalah kita, apapun dalam kehidupan kita, kita katakan, jadilah kehendak. Itulah iman yang terbesar. Jangan gitu, Tuhan kan saya mau anak saya di UI, kenapa di sini? Kita harus bisa berserah, jadilah kehendak-Mu Bapa. Itulah iman yang terbesar. Saya sangat setuju dengan apa yang dia bilang, ya. Oke. Nah, pertanyaan di sini, lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu? Ini di lingkaran sebelah kanan atau di lingkaran sebelah kiri? Kita yang mengatur hidup kita semuanya, atau Tuhan yang semuanya mengatur hidup kita? Tuhan. Yang mana? Saya dulu juga ditanya begini, saya juga bingung menjawabnya. Kalau mau bilang Tuhan yang mengatur, ternyata saya juga begini, ya. Kalau mau bilang yang ini juga kadang-kadang minta Tuhan, kita juga minta Tuhan yang ngatur, ya. Oke, kalau begitu saya lanjut aja pertanyaannya. Lingkaran manakah yang bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mencerminkan kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu? Kanan. Yang kanan, ya. Atau ada yang kiri? Ini kanan. Ada yang kiri, aku ingin tahu aja. Nggak ada ya, semuanya maunya kanan. Saya juga ingin yang kanan, ya. Oke. Yang berikut ini menjelaskan bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menerima Kristus. Kita lihat di ayat Halaman yang 10. Sebagai satu tindakan kemauan, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Kita semua udah tahu, ya. Oke. Berdoalah dengan kata-kata bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak tergantung pada kata-kata kita, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Berikut ini ada satu saran doa. Nah, sebelum saya masuk ke sini, jadi kalau orang suruh kita berdoa, berdoa aja. Tuhan lihat isi hati kita. Banyak orang bilang, aduh enggak, aku nggak bisa berdoa. Ada sekali saya punya teman kantor waktu itu, mitra. Kita makan semua Kristen. Yuk, siapa yang berdoa? Mereka tunjuk dia. Enggak, saya nggak bisa berdoa. Saya mau berdoa tapi dalam bahasa Batak. Dia bilang gitu. Nah, kita semua kan tidak semua orang Batak gitu. Berdoa, oke berdoa. Dia bilang, enggak, saya nggak mau. Oke lah. Terus saya bilang, bahasa apapun Tuhan tahu isi hati kok. Jadi artinya kita berdoa aja, ya.
Kalau ada suruh kita berdoa, atau paling kita berdoa dengan kata-kata kita sendiri. Mungkin ada keseleo ngomongnya, Tuhan nggak lihat itu, Tuhan lihat hati. Ya, oke. Ini ada satu saran doa nih. Saran doanya bilang begini, perhatikan baik-baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah takhta hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ini saran doa. Apakah doa ini mencerminkan keinginan hati bapak-bapak dan ibu-ibu di sini? Ada mencerminkan keinginan hatinya nggak? Iya. Iya. Udah semua terima Yesus. Sudah semua terima Tuhan, Yesus, ya. puji Tuhan. Kita mau belajar dari Ibu bagaimana cara memberitakan Puji Injil Tuhan. keluar. Ya, makanya berarti perhatikan Nah, kita baik-baik. ini tim Iya. doa Oke. syafaat, dan Puji Tuhan. saya mau belajar dari Ibu Nah, bagaimana bagaimana? memberitakan Injil Iya. nanti ke Majalengka, Iya. ke Serang. Berarti perhatikan baik-baik ya. Ya, itu. Ada kalimat-kalimat peralihan yang mau ditulis, dicatat di situ. Ya. Saya juga kalau saya punya buku yang saya bisa pakai itu, saya catat tanda-tandanya apa. Nah, kita catat. Kalimat peralihan atau apa. Berarti semua di sini udah percaya, Ya. sudah doa menerima Kristus. Kita tim doa, Bu. Iya. Kita mendoakan orang, dan kita maunya saat Iya. ini saya bilang Eva, Nah, kita mau melakukan amanat aku. Iya. Katanya Ibu bagian amanat aku, Iya. kan. Iya. Jadi Ini kita mau belajar dulu belajar Bu, amanat ini aku. kita nanti. oke. Iya, Nah, maksudnya Maaf, aku udah kita- paham. Nani, Aku ini udah paham. personal kita kan kita nggak tahu pasti ya. ya semuanya Karena ya. beberapa kali saya menemukan pendeta pun, istri pendeta pun Belum terima Yesus ya? Iya, Jadi memang kita benar. nggak bisa Oh. Itu pengalaman saya juga Iya, iya, gitu. iya. Jadi memang Jadi, personal. Saya setuju yang dengan Ibu personal dalam touch-nya. pengalaman pelayanan emang gitu. Ya kalau kayak gitu juga belum. Belum Oke. ngerti, ada yang belum ngerti Iya. gitu ya. Nah, kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menerima Kristus, pertanyaan saya adalah begini. Di mana Kristus sekarang? Semua sudah di dalam Ada hati. di mana? Tuh, tanya si Ibu Nini. Ada di mana Yesusnya Yesus? di mana? Yesusnya ada di mana, Tante Nini? Yesusnya ada di mana Tante Nini? Tuhan Yesus. Ada di Ada dalam di hati. Ada dalam hati. Bagaimana ibu tahu Kristus ada dalam hati? Ini karena ibu bilang mau menginjil ya, biar aku Iya. bertanya supaya nanti jadi tahu. Nah, gimana Iya. caranya? Bagaimana Kita ibu mau tahu ada belajar. dalam hati? Gimana cara? Ibu ada yang bisa jawab? Waktu kita mengundang Yesus itu masuk di dalam hati kita. Ya, Jadi setuju. Yesus berkuasa atas itu. Betul, Amin. setuju. Ada dalam Pak, ya. Jadi semua di sini sudah mengundang Kristus masuk dalam hati ya. Ya. Aku harap perhatikan baik-baik karena ibu-ibu mau melanjutkan ke orang lain nih. Nah, Iya kan? gimana Oke. caranya gitu? Oke. belajar. Waktu Yesus itu tepat. Waktu Yesus, waktu kita mengundang Yesus secara pribadi ya, Iya, secara pribadi masuk dalam hati kita. Pertanyaan saya, dengan ibu siapa? aku. Ya, Farida. Ibu Farida. Iya. Ibu Farida kapan berdoa menerima Kristus secara pribadi? Waktu saya kayaknya tahun 91 deh, Bu. Tahun 91 dalam acara. Waktu itu acara bukan 91, 84. Sekitar Saya itu. ikut Suproni. Oh ya. Di situ kita dibimbing ya Ya. untuk menerima Yesus sebagai Iya. juru selamat. Jadi saya Iya. pikir gini, saya orang Kristen. Ya seperti itu tadi. Iya. Saya orang Kristen. Kok Kenapa bilang- disuruh terima Kristus Ah, lagi? gitu Iya ya. betul Jadi saya ya. waktu itu di Kebun Jeruk gitu ya. Iya, iya. Aku masih SMP ya. Iya. Saya pikir ada apa ini? Kok bisa Iya, begitu? iya. Dalam hatiku, orang saya dulu. Pak Yusuf Roni itu juga pembina saya. Nah iya, jadi Iya. dia bilang begitu. Nah. Jadi dia, begitu rupanya. Jadi saya setiap bertemu dengan orang lain yang mau saya layani, jadi saya pasti undang dia Yesus itu dimasuk di dalam Iya, hatinya. pastikan. Harus mengakui dengan mulut. Harus mengakui dengan mulut, Iya. percaya dalam hati, mengakui dengan mulut. Amin. Iya. Lalu kita harus pastikan orang yang kita layani itu, kenapa saya tanya kapan, di mana, saya mau memastikan bahwa benar-benar dia sudah berdoa secara pribadi mengundang Kristus. Dan ternyata Ibu Farida bisa menjawab seperti itu, berarti dia udah berdoa menerima Kristus secara pribadi. Nah, Iya. aku lanjut ke Ibu Ida aja, Ibu Farida aja, semua tolong memperhatikan supaya nanti dalam melanjutkan pelayanannya bisa tahu. Ibu berdoa secara pribadi mengundang Kristus. Berarti Ibu tahu Kristus ada di dalam hati. Kenapa Ibu yakin Kristus ada dalam hati?
Karena jika kamu mengaku dengan mulutmu, Nah, Yesus itu adalah Tuhan, dia menerima. oke. Nanti ibu cari ayat referensinya supaya ibu bisa kasih tahu Iya. kepada orang yang ibu layani. Tapi di sini ada disiapkan ayat referensinya, yaitu di Wahyu 3 ayat 20. Dia katakan bahwa yang tadi kita udah baca, lihat aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya. Itu kita tahunya dari firman Tuhan. Janji firman Tuhan bahwa siapa yang berdoa membukakan pintu hatinya, siapa yang membukakan pintu hatinya, mengundang Kristus masuk dalam hidupnya, maka Kristus masuk dalam hidupnya. Itu kita harus tahu di situ. Memang sampai di sini banyak orang suka bingung. Itulah saya juga waktu awal-awal dilayani. Demikian juga. Jadi kita harus dasarnya firman Tuhan ya. Dari mana? Wahyu 3 ayat 20. Kan Kristus bilang siapa yang membukakan pintu hatinya, dia masuk. Nah itu dihafal baik-baik, diingat baik-baik. Jadi kita pede, ya. Oke, paham ya? Jadi ayat referensinya itu kita taunya bukan dari mana-mana, bukan dari pendeta aku berkhotbah atau Yusuf Roni berkhotbah, bukan. Tetapi ayat referensinya firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 20, bukan Yusuf Roni, bukan pendeta Yusuf Roni, tapi ayat referensi. Kita bisa dapat buku ini nggak ya? Iya, itu nanti saya kasih untuk ibu. Maksudnya untuk dalam jumlah yang banyak. Oke, nanti saya upayakan ya Bu ya. Puji Tuhan. Saya juga senang ada yang mau mengabarkan Injil ya Pak Ferry ya. Kita di mana-mana kepengen semua orang tahu ya Injil ya. Perlu kan? Iya. Daripada Iya. kita nggak usah ngapal-ngapalin sendiri. Iya. Iya. Ini Jadi dibawa-bawa, itu. ditaruh di tas. Iya. makanya. Jadi ya, taruh di tas benar Ibu. Makanya tadi saya bilang, coba saya lihat di tas saya. Kemana-mana saya bawa. Siapa tahu lagi di halte, tunggu orang ada di samping. Wah, ini kesempatan nih. Pulang kemarin. Bisnya lama, kita bacakan dia. Ada di HP juga. Kalau orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia kepinginnya Injil. Kita ingat waktu keturunan Roh Kudus, Petrus dan murid-muridnya sebelumnya kan ketakutan kan, ngumpet di itu satu rumah yang di Yerusalem, bilang itu tahu rumah siapa itu. Tapi begitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, keluar mereka semua dan berkhotbah kemana-mana tanpa takut. Nah, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga gitu. Yang peduli di halte siapa? Iya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya. Kalaupun nanti kita melayani lalu kita mendapat resikonya, ya sudah resikonya aja kan siap. Sudah Karena siap. memang Tuhan suruh kita harus kabarkan Injil. Yes. Nah, iya kita perlu tuh Iya, persiapan ini. siapa dia? Suami Soalnya saya. kita pada nggak berani penginjilan. Nah itu, Ngerti tapi nggak berani Iya, memberitakan betul. Injil. memang itu di mana-mana, makanya perlu ada pembinaan seperti ini. Nah, suami saya mau kasih tahu suami saya. Suatu ketika kami di Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia ini kan semua menggebu-gebu di melayani sur. Tiba-tiba seorang teman kami namanya Paul, dia lagi mengabarkan Injil ini, dia ditangkap oleh si Rizky punya apa sih kelompoknya FPI. FPI di kelompok FPI, dan dia dibuat dipukul, dipukul habis-habisan, tangannya ditantang, dicabut kukunya, segala. Aduh. Lalu rokoknya disulit di mana-mana, pokoknya dia habis dulu. Kita semua merinding, kita semua berdoa untuk dia. Dia dibawa ke pos polisi di Kebayoran Baru situ, dia tempat kejadiannya di Kebayoran Baru. Pokoknya dia udah setengah mati, dia dibawa ke sana. Lalu aku cerita sama suami saya yang seorang pendeta juga, yang tadi saya bilang dia adalah ketua sinode. Saya bilang, kasihan si Paul, dia ditangkap oleh FBI dengan kelompok-kelompoknya, mereka sulut rokoknya, mereka hantam pukul dia sana sini, mereka bawa tang cabut kuku-kukunya gitu. Aduh, semua udah, pokoknya mukanya udah nggak berbentuk. Apa jawab suami saya? Ma, agak keras suami. Suami saya bilang begini, Mama, pergi ketemu Paul, katakan kepada dia, saya sudah berpuluh-puluh tahun jadi pendeta, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kamu adalah orang yang berbahagia, Paul. Disuruh sampaikan itu. Anak cucumu diberkati Tuhan. Amin. Itu suami saya bilang gitu. Saya kaget suami saya ngomongin, kan saya lagi pikir dia ada prihatin ya. Kasihan, aduh aku takut, aku bilang ini. Mama pergi bilang dia, kasih tahu ke dia bahwa saya sudah berpuluh-puluh tahun, 30 tahun sekian melayani, tidak pernah mengalami hal seperti itu.
tapi dia adalah orang yang berbahagia. Dia bisa melayani, dia bisa mengalami seperti itu. Anak cucunya, keturunannya diberkati Tuhan. Itu suamiku ngomong. Saya waktu itu kaget juga dengan ya, undang mereka kan belajar kan ya, pendeta-pendeta kan belajar jadi tahu. Oh iya, oh saya segera bilang ke teman-teman hal itu supaya pernyataan ini sampai ke Paul. Dan sekarang orang melayani dengan baik di Manado. Oh. Dia banyak menginjil, banyak orang bisa. Oke, kita kembali ke laptop ya. Nah, jadi kita udah tahu ya, di sini semua bilang udah terima Kristus, sudah tahu ada Kristus dalam hatinya. Kalau ada orang bertanya, Kristus ada di mana dalam hati saya? Tahunya dari mana? Saya sudah berdoa menerima Kristus. Saya mau tanya satu persatu. Ibu sudah terima Kristus? Puji Tuhan udah. Kapan itu Ibu? Kayaknya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Di acara apa? Dulu kan saya kedar juga kan, jadi Oh, dari Kedar. Oke. jadi Ha. dulu mau ngikut Puji Tuhan Tuhan. karena ikut-ikut. Ha, Tapi iya. dari kecil itu nggak tahu Ha. kenapa suka kalung salib gitu, Ha. gaya-gayaan, Iya. anak gaya lah gitu. Terus akhirnya karena teman saya kan kayak anak-anak unta, anak kuliah itu kok keren-keren ya. Orang Kristen kok keren-keren ya gitu. Jadi aku hanya ikut-ikutan aja, ternyata ditarik beneran. Oke, benar. Jadi Ibu benar-benar sudah berdoa secara pribadi mengundang Kristus ya. Iya. Harus secara pribadi ya. Dari awal saya udah bilang, bukan orang tua kita keturunan, orang tua kita Kristen, dia otomatis. Nah, kita harus tuntun orang yang kita layani itu untuk dia tahu benar-benar bahwa dia sudah berdoa secara pribadi mengundang Kristus. Makanya ini kan pengalaman paling indah, harusnya dia ingat, dia nggak lupa. Dia harus ingat, itu pengalaman paling indah dia menerima Kristus. Iya. Jadi harus ingat, tahun berapa, kalau perlu tanggal berapa, di acara apa. Dia harus ingat. Kalau dia masih bingung, mending kita tuntun aja. Siapa tahu dulu dia hanya asal-asalan, Betul. ya kita tuntun aja supaya dia pasti benar-benar dia udah berdoa menerima Kristus. Amin. Jangan sampai kita bilang, oh sudah, padahal dia belum. Kan kasihan. Kan kasihan. Jadi harus satu persatu. Nah kalau dulu saya terima Kristus, ibu-ibu, saya tuh udah begitu tamat SMA itu ngajar sekolah minggu. Oke. Dan waktu itu saya udah kerja. Oke. Saya pikir saya udah terima Kristus. Tetapi waktu dijelaskan, oh ternyata secara pribadi kapan ya? Nggak jelas. Saya berdoa aja menerima Kristus. Karena saya merasa nggak jelas kapan. Padahal saya ngajar sekolah minggu, saya kemana-mana bawa Alkitab. Cuma nggak jelas. Saya berdoa aja saat itu. Waktu itu saya ingat banget. Kita lagi seminar doa dipimpin oleh pendeta Imade Mastra di Wijaya. Jalan Wijaya kembali. Dulu dia Gereja Petosino ada di. hidup ya. tahu makanya aku juga saya tidak kontak ya. Kita Tapi kayaknya Bali. masih ada. Yang di Wijaya itu Pak. Oke. Iya. Itu lanjut. Gereja apa lah gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi saya ingat itu aja. Pokoknya seminar Imade Master di gerejanya. Di situ saya terima Kristus. Itu saya ingat itu. Saya pastikan diri saya udah terima Kristus. Oke ya, kita lanjut. Nah, kalau kita baca dari sini, apakah saudara telah mengundang Kristus masuk dalam hidup saudara? Di sini semua oke ya. Kalau ada yang ragu, mending kita berdoa menerima Kristus. Amin. Ya. Kalau semua sudah oke, kita lanjut. Amin. Bukan berarti ibu kita sudah melayani Tuhan. Kayak tadi ada yang bilang kadang-kadang istri pendeta nggak ngerti. Siapa yang bilang sini? Iya betul ya. Istri pendeta, jangan istri pendeta. Mungkin Pendeta kalau pun dari gereja GKI nggak pernah terima Yesus gitu kan? terima. Juga ada. Iya. Terima Yesus. Iya. Tak masuklah dalam hati Iya, saya. Juga ada. ada. Karena ini memang. HKBP juga ada. HKBP juga ada. Ya. Tapi ada yang Aku percaya yang itu Bu. Apa doa apa namanya itu? Kalau Katolik kan juga ada. Nah. Cuman kan terus-terusan. Oh ya, terus-terusan itu kalau minta nanti kita ngomong. Ada kelanjutannya kalau kita mau Saya kita. dulu Katolik juga. Kalau terima Kristus cukup sekali. Sekali. Kita berdoa Betul. menerima Kristus, dia masuk, dia udah nggak, dia nanti ayat sini ada kasih tahu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kalau minta dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Ya. Roh Kudus itu kan Roh Kristus. Kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Nanti itu ada pelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sini dulu biar selesai buku ini ya. Jadi saya karena ibu-ibu bilang sudah terima, semua sudah paham tadi yang saya sampaikan. Semoga sudah demikian. Kalau misalnya ada yang masih ragu, mending berdoa secara pribadi lah.
Tuhan, saya membukakan pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Ya Selamat. sekarang aja kita sama-sama semuanya. Ntar beresin dulu Jadi selesai. maksudnya di sini. Berdoa bersama. Iya. Oh, kalau mau berdoa bersama, Sekali kalau lagi. mau meyakinkan itu, kalau mau siapa yang mau, masih dia bingung, mau meyakinkan itu, silakan aku memberi kesempatan doa seperti saran doa ini. Kita ambil sikap berdoa, siapa yang mau berdoa silakan, ya. Ada. Pimpin dong. Iya, saya yang pimpin, tapi ini oke, saya yang pimpin boleh ya, karena sini banyak ya. Nanti praktek aja Bu, dua. Enggak, iya, Nanti enggak. selesai. Kalau Enggak sekaligus aja sekalian. ya begini, oke, gini. Ada yang minta supaya kita ini. Jadi yang ingin supaya dia nggak bingung, dia lupa bagaimana. Oke, ikuti apa yang saran doa ini yang saya katakan. Jadi saya katakan apa? Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu ikut yang mau. Kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku Saya buka pintu hatiku dan menerima Dikau dan menerima sebagai juru selamat dan Tuhanku. selamat dan Tuhanku. Terima kasih Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasai tahta hatiku, Saya hatiku, bentuklah saya bentuklah saya menjadi seorang pribadi jadi seorang pribadi yang sesuai sesuai dengan kehendak Tuhan. dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Oke. Tepuk tangan dulu. Imani semua yang ada di sini bahwa Kristus ada dalam hati kita. Luar biasa. Amin. Jangan orang tanya Kristus di mana? Kristus ada di mana-mana. Ketahuan dia nggak belajar firman Tuhan. Kristus ada di mana? Di hati saya. Kok kamu tahu ada di hati kamu? Saya sudah berdoa mengundang dia Amin. masuk dalam hati saya. Loh, dengan berdoa aja lalu dia masuk dalam hati. Iya, ada janjinya dalam firman-Nya. Wahyu 3:20. Saya pegang janjinya. Itu Amin. aja. Lah nggak mungkin hanya pegang janji. Enggak, kamu bilang nggak mungkin, tapi saya percaya janji firman Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Jadi ya, puji Tuhan semua sudah yakin ya, Ya. punya Tuhan Yesus dalam hati Amin. dan Kristus ada dalam hati kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Kita belajar selanjutnya. Kita akan tahu di sini. Nah, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Kita semua di sini yang sudah menerima Kristus, Allah mengaruniakan hidup yang kekal. Buktinya di mana? Di firman Tuhan. Mari kita baca bersama di sini 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari kata dan inilah. 1 2 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita semua di sini yang percaya kepada nama Anak Allah